Oke, kita teruskan ya materi kita. Tadi sudah sampai set. Apakah ada yang kesulitan menggunakan set ini? Sudah bisa semua ya? Bisa, Bu. Oke, kita akan teruskan. Ini saya perbesar sedikit. Oke, tadi aliran yang di set sudah ada 3 ya. Jadi setelah menggunakan set ini, oke jangan lupa disimpan dulu. Nah, setelah fungsi set diaktifkan, bagaimana pengaruhnya terhadap simulasi? Kira-kira bagaimana? Alirannya jadi biru tua semua. Oke, jadi alirannya jadi biru tua ya. Jadi semua aliran yang tadinya belum diketahui tekanannya, begitu kita set sesuai dengan tekanan natural gas, semua terisi. Jadi otomatis biru tua. Kira-kira ini pertanyaan 2 dan 3-nya searah ya, sejalan sama. Jadi mengapa kita perlu menggunakan set? Boleh tidak langsung mengisikan tekanan hanya dengan memperhatikan rasio tekanan saja. Tadi kan 1:1. Diisi manual saja tekanan yang combustion steam misalkan sama-sama 500 langsung. Kira-kira bagaimana nih? Menurut Anda mending pakai set atau diisi manual? Agar mempermudah, mending pakai set, Bu. Oke, betul ya. Jadi ketika simulasi kita masih kecil atau mungkin misalnya 3 aliran seperti tadi, dengan mudah kita bisa mengisikan secara manual. Tapi kalau nanti Anda sudah punya simulasi yang besar, jadi sudah banyak alirannya, banyak unit operasinya, mau tidak mau lebih baik menggunakan set ya. Jadi Anda tinggal mengubah tekanan natural gas, otomatis aliran lainnya akan ikut berubah. Ya, itu fungsi dari set ini. Oke, sekarang karena sudah semua alirannya sudah lengkap, kita akan mulai masuk ke reaktor. Ya. Reaktor yang pertama ini adalah reaktor reformer. Reformernya akan kita modelkan sebagai reaktor konversi. Nah, reaksinya adalah reaksi 1 dan 2, set reaksi reformer. Anda setting umpannya itu natural gas sama reformer steam. Outputnya ini belum ada alirannya, diketik sendiri saja, combustor feed sama reformer liquid. Ya, silakan Anda buat dulu connection-nya buat sebuah reaktor. Reaktornya reaktor konversi, inputnya ada, outputnya ada. Jangan lupa karena kita akan membuat reaksinya ini endotermik ataupun eksotermik, jangan lupa tambahkan Q-nya, aliran Q. Ya, silakan dicoba menambahkan reformer ini.
Oke, sampai menambahkan reformer nih, seperti yang saya share di depan ini. Ada yang kesulitan? Masih bisa dipahami, Bu? Bisa ya. Jadi tadi inputnya natural gas sama reformer steam. Keluarnya ada combustor feed di aliran vapor dan ada reformer leak, aliran liquid. Jangan lupa pakai key-nya, key reformer. Nah, sekarang statusnya adalah require reaction set. Ya, di sini masih merah, require reaction set. Berarti kita masuk ke tab reaction. Nah, kita panggil. Ada 3 set tadi. Yang kita panggil adalah set reformer ya, karena kita baru ke reaktor yang reformer. Sampai sini statusnya unknown duty. Ada yang berbeda tidak? Sama, Ibu. Oke, sama ya. Terakhir, supaya duty-nya diketahui, kita harus tahu dia butuh energinya sampai suhunya berapa. Ya, jadi Anda terakhir tambahkan spesifikasi suhu aliran keluar reaktor atau combustor feed ini 1700 Fahrenheit. Dari sini, tadi kita di tab reaction, Anda pindah ke tab oxide, kemudian cari yang namanya combustor feed. Nah, combustor feed, isikan temperaturnya 1700, langsung hijau. Oke, sampai sini ada yang kesulitan atau mungkin ada pertanyaan? Ibu maaf, tadi saya langsung ke isi Bu combustor feed-nya, si suhunya. Oke, kalau yang langsung ke isi combustor feed-nya, kemungkinan Anda lupa menambahkan key di sini. Oh, baik Bu. Ya, coba tambahkan key-nya. Yang lain ada yang kesulitan? Ibu Yes. maaf tadi saya ketinggalan waktu di duty, Bu. Oke, ketika dia unknown duty, Anda pindah ke tab oxide. Nah, di sini tinggal isi aliran combustor feed. Ada aliran combustor feed ya, diisi suhunya 1700. Oke, masih ada yang kesulitan? Kalau sudah oke, jangan lupa di-save. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait simulasinya secara umum. Sejauh ini belum Bu. Bu, Iya, boleh silakan. izin bertanya Bu, untuk yang duty-nya itu hasilnya beda-beda atau gimana Bu? Anda dapatnya berapa hasilnya? Saya dapat 3,4 kali 10 pangkat 7 BTU per hour. Oke, nggak apa-apa, beda dikit ya. Saya minus 3,5. Mungkin ini sih, mungkin ada tadi di komposisi, mungkin ada pembulatan atau apa. Harusnya sih sama, tapi memang mungkin ada kemungkinan nilainya berbeda. Tapi kalau tidak terlalu jauh nggak apa-apa. Asal jangan saya pangkat 7, Anda pangkat 5 gitu. Itu masih agak jauh. Baik Bu, terima kasih Bu. Biasanya beda-beda versi HISIS juga suka beda sedikit nih, beda digit-digitnya gitu. Nah. Oke, yang lain ada lagi? Oke, saya tutup share yang ini. Kita teruskan ke reaktor berikutnya ya, kalau sudah bisa semua. Sekarang kita akan menambahkan reaktor yang kedua, reaktor combustor. Ya, isinya itu adalah set reaksi yang kedua tadi, set reaksi combustor. Jadi Anda tambahkan lagi sebuah reaktor konversi. Nah, di sini ada keterangannya dia adiabatik. Berarti Anda tidak perlu tambahkan key. Atau kalau Anda tambahkan key, nanti jangan lupa di spesifikasi nilai key-nya 0, ya, karena dia adiabatik. Kemudian kasih spesifikasi umpannya, combustor feed, air, sama combustion steam. Aliran keluarnya mid combust sama mid leak.
Ya, hanya mengisi ini semua nanti harusnya hijau. Silahkan dicoba. Oke, ada yang kesulitan menambahkan combustor ini? Oke, kalau tidak ada yang kesulitan, kita teruskan ke reaktor berikutnya ya. Kita sudah buat 2 reaktor berarti. Nah, reaktor yang ketiga itu adalah shift reaktor yang pertama. Nah, kita akan memodelkan reaksi pergeseran steam ini akan dimodelkan untuk dijalankan pada 3 reaktor ya. Reaktor 3 berikutnya itu kita akan pakai model reaktor kesetimbangan atau equilibrium.
Reaktor yang pertama itu digunakan untuk memodelkan transisi dari reaksi konversi ke reaksi kesetimbangan. Ya. Kemudian yang kedua itu digunakan untuk memodelkan reaksi pergeseran yang terjadi pada suhu tinggi. Terakhir kita akan punya reaktor ketiga, itu digunakan untuk memodelkan reaksi pergeseran pada suhu rendah. Nah, jadi untuk proses shift converter ini, kita akan modelkan pakai 3 reaktor equilibrium. Yang pertama semacam jembatannya, transisi dari konversi ke kesetimbangan. Yang kedua ini untuk reaksi suhu tinggi, dan yang ketiga adalah reaksi suhu rendah. Ya. Kita lihat reaktor shift yang pertama. Nah, silakan Anda buat reaktor yang pertama ini. Reaktornya jenisnya yang equilibrium, kasih nama combustor shift, umpannya mid combust, aliran keluarannya shift 1 feet, aliran keduanya yang liquidnya mid com leak. Kemudian set reaksinya adalah reaksi 4, ya, silakan dicoba. Ibu izin bertanya, Boleh, silakan. Ibu kenapa kalau di reaktor yang ini mah suhunya turun Ibu, sedangkan kalau di konversi suhunya naik Bu? Oke, sebentar saya share yang reaktor yang saya lagi buat ya. Kita lihat sama-sama ya, ini saya belum selesai. Nah ini ya, Anda suhunya ternyata rendah ya gitu, shift 1-nya. Kita lihat. Shift 1 feet, keluarnya mid com leak. Kemudian reaksinya reaksi 4. Suhu mana yang rendah? Enggak Ibu, maksudnya tuh kan kalau yang di konversi itu suhunya naik gara-gara ada reaksi. Kalau di equilibrium kenapa suhu dari mid combustnya itu kan 1700 berapa jadi turun gitu Bu, jadi 1500-an kalau nggak salah. Oke. Sini saya besar dulu kan. Kita lihat ininya ya, perjalanan reaksinya dulu. Pertama di sini, di reformer itu reaksinya ada tambahan energi. Ya, makanya dari sininya asalnya 700, keluarnya naik ke 1700. Nah, di sini reaktornya adiabatik. Berarti energi yang dibawa oleh feed, kemudian air dan combustion steam, ini kan suhunya yang air sama combustion steamnya relatif rendah. Bercampur dengan suhu tinggi, pasti keluar di sini akan lebih rendah. Ya, di sini 1700, di mid combustor ini turun jadi 1600. Karena tidak ada tambahan energi di sini. Ya. Kemudian kita masuk lagi ke combustor shift. Di sini 1600 turun sedikit dia, 1598. Karena reaksinya kita lihat. Nah, reaksinya dia sebenarnya eksotermik, tapi karena kita tidak ada tambahan energi yang ada yang dibawa oleh reaktannya itu terkikis gitu. Terkikis karena ada reaksi sini dimanfaatkan untuk pergerakan dan seterusnya. Makanya suhunya turun sedikit. Kecuali kita tambahkan Q lagi, kita bisa atur suhu keluarannya. Ya, jadi jangan kaget, memang suhunya turun sedikit. Ibu, kalau Dani dari si reaktor konversi 1 ke konversi 2 itu suhunya naik Bu. Yang kan Ibu tadi ini 1700, di konversi reaktor konversi 2-nya 1600. Kalau Dani itu konversi 1-nya 1700, yang keduanya 1721.
Bisa share nggak Dani biar kita cek bareng-bareng? Boleh Ibu. Oke, sebentar saya tutup yang saya ya. Yang lain jangan lupa di-save. Sudah terlihat Ibu? Sudah, ini ya di-minimize yang meet-nya coba. Ini Ibu. Oke. Oh, udah selesai ya. Ya, Kita Ibu. lihat dari ini dulu. Lihat di reaction dulu. Kembali ke reaction, kita cek dulunya dari awal ya. Jadi ketika kita memeriksa